Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutamayanti Viviani Tombing dengan NPM 208600168. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konsumen. Baiklah, di sini saya akan membahas salah satu materi terkait segmentasi pasar dan target pemosisian produk. Nah, apa sih pengertian dari segmentasi pasar itu? Nah, segmentasi pasar adalah strategi yang dirancang untuk memisahkan pasar sasaran pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis produk tertentu dan menurut bauran pemasaran tertentu. Segmentasi pasar ini juga memiliki prosedur-prosedurnya yang terbagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama ada survei, yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada penyusunan profil. Selanjutnya ada metode dasar dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi secara geografis. Yang kedua ada segmentasi secara demografi. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Yang keempat ada segmentasi perilaku, dan yang kelima ada keuntungan segmentasi pasar. Baiklah, keuntungan dari segmentasi pasar ini yaitu segmentasi pasar lebih dapat memberikan definisi yang lebih tepat tentang pasar dalam kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar memperkuat kemampuan pemasar untuk menanggapi permintaan pasar. Yang ketiga, segmentasi memungkinkan alokasi yang lebih efisien untuk sumber daya pemasarannya. Yang keempat, segmentasi memungkinkan para manajer pemasaran menilai dengan lebih baik kekuatan dan kelemahan organisasinya sendiri dan juga mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan-perusahaan pesaingnya, sehingga dapat menghindari persaingan dalam pasar yang sudah dikuasai. Terus yang kelima ada segmentasi memungkinkan orang menetapkan sasaran pasar dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya ada karakteristik perusahaan. Jadi karakteristik perusahaan itu seperti lokasi geografisnya, jenis perusahaannya apa, besar perusahaannya bagaimana, besaran perusahaannya bagaimana, dan penggunaan produk merupakan variabel-variabel penting dalam penentuan segmentasi pasar bisnis ini. Baik, selanjutnya ada pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi yang akan mendesain, mengimplementasikan, dan mempertahankan sebuah bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok tersebut supaya menghasilkan pertukaran yang memuaskan bagi semua pihak. Selanjutnya kita masuk ke apa sih pengertian dari pemosisian produk. Nah, pemosisian produk adalah cara sebuah produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut penting atau di mana produk ditempatkan dalam benak konsumen dengan produk-produk pesaing lainnya. Selanjutnya ada mengembangkan pemilihan posisi. Nah, jadi setiap perusahaan itu harus cermat memilih cara untuk membedakan dirinya secara khas daripada pesaing-pesaing lainnya. Jadi produknya itu harus mempunyai keunikan tertentu daripada produk-produk yang lain. Selanjutnya ada mempromosikan perbedaan yang handal. Nah, perusahaan bisa mempromosikan mutu terbaik, pelayanan terbaiknya, harga paling murah, dan teknologi yang paling canggih. Jadi, jika perusahaan berhasil mengembangkan salah satu posisi tersebut dan dapat menyampaikannya secara meyakinkan, maka perusahaan tersebut akan menjadi terkenal. Selanjutnya ada strategi memposisikan produk. Yang pertama yang harus kita ingat, kita harus mengerti bagaimana produk atau jasa itu bersaing berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Terus yang kedua, kita harus mengerti kesamaan dan ketidaksamaan antara produk yang kita miliki dengan produk yang lain. Yang ketiga itu kita harus mengerti bagaimana memposisikan diri
bagi produk yang ada pada ruang perseptual dari segmen konsumennya. Baik, dari penjelasan saya tadi mungkin bisa ditarik kesimpulan, yaitu segmentasi pasar adalah sebuah proses untuk membagi keseluruhan pasar dari barang dan jasa dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan secara internal lebih homogen. Nah, segmentasi pasar konsumen berbeda dengan segmentasi pasar bisnis. Segmentasi pasar konsumen umumnya didasarkan pada variabel geografis, yaitu lokasi geografis dan demografis, yaitu umur, gender, tahap-tahap daur hidup dalam keluarga, penghasilan, dan pendidikan. Pemosisian produk adalah cara sebuah produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut-atribut penting di mana produk ditempatkan dalam benak konsumen dibandingkan produk-produk pesaing. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.